Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Baik, ini pertemuan pertama untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya, kita semua sudah mengetahui bahwa kondisi di Indonesia saat ini sedang disibukkan dengan masalah virus corona, sehingga berdampak juga untuk dunia pendidikan, sehingga kita dituntut untuk belajar sistem daring. Saya harap dengan kondisi seperti ini tidak menurunkan minat belajar kalian. Memang kondisi ini mengharuskan kita untuk belajar secara mandiri. Baik, selanjutnya materi yang pertama untuk kelas 3 ini yaitu surat lamaran pekerjaan. Di mana surat lamaran pekerjaan sangat dibutuhkan, terutama bagi kalian yang lulusan SMK, karena hampir 90% dari lulusan SMK tujuannya adalah untuk bekerja. Baik, silakan perhatikan di belakang saya untuk penjelasan materi surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelumnya saya awali dengan pantun. Bibir pantai kena erosi, hutan bakau tanamlah rapi. Anak-anak yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan materi. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada dua, pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian. Surat lamaran merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Itu pengertiannya. Yang kedua, fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Baik, selanjutnya. Jenis surat lamaran pekerjaan. Di sini ada dua. Yang pertama berdasarkan jenis pembuatannya. Ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup. Jadi penulisannya digabung dengan riwayat hidup atau kurikulum file. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan daftar riwayat hidup. Jadi yang pertama digabung, yang kedua dipisah. Sekarang berdasarkan sumber informasinya. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan atau media cetak, diambil di koran. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio, misalkan radio. Ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Bisa informasi dari tetangga, dari saudara, atau mungkin dari bapak ibu guru. Dan yang terakhir, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, yang ini kita tidak tahu apakah di perusahaan tersebut ada lowongan pekerjaan atau tidak. Kita hanya membuat surat lamaran. Diterima atau tidak, kita juga tidak tahu karena tidak tahu pasti apakah ada lowongan atau tidak. Baik, selanjutnya. Yang B, isi dan sistematika surat lamaran.
isi. Berisi informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Itu isi surat lamaran. Selanjutnya sistematika. Di sini ada 9 bagian. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Keenam, isi surat. Dan yang ketujuh, penutup surat. Yang kedelapan, tanda tangan. Dan yang terakhir, nama terang. Nah, biar lebih jelas, berikut bagan pembuatan surat. Nah, di sini ada nomor 1. Ada keterangannya, menunjukkan tempat dan tanggal surat. Ini di pojok kanan atas. Dilanjutkan dengan nomor 2, hal atau perihal. Nomor 3, lampiran. 4, alamat surat. Kelima, salam pembuka. 6, isi. Isi di sini dibagi menjadi 4. Ada paragraf pembuka, ada isi, daftar lampiran, dan paragraf penutup. 7, salam penutup. Ke-8, tanda tangan. Dan yang ke-9, nama terang atau nama jelas. Jadi, yang di bagian kanan ada tempat dan tanggal surat. Terus tanda tangan dan nama terang. Itu di bagian kanan. Sedangkan yang lain di bagian kiri. Baik, saya lanjutkan. Unsur kebahasaan surat lamaran. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Nah, misalkan kata bapak atau ibu, mungkin kata saudara, jadi harus disesuaikan. Begitu juga yang kedua, kebenaran dan keefektivitas struktur kalimat. Yang dimaksud struktur kalimat ya ini subjek, predikat, objek. Jadi harus jelas. Itu maksudnya. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Maksudnya, kesesuaian antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Jadi harus berhubungan. Yang keempat, yang terakhir, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan meliputi penggunaan huruf kapital, sedangkan tanda baca meliputi titik, koma, dan lain sebagainya. Jadi itu 4 unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Baik, selanjutnya. Bagian E, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Walaupun memang boleh menggunakan komputer, tapi lebih baik menggunakan tangan. Selanjutnya, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Kalau bisa jangan ada coretan. Selanjutnya, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda, dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai-nilai pada diri Anda. Itu cara menulis surat lamaran yang baik dan benar. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan. Seperti sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, penulisan tempat dan tanggal surat. Ini sudah ada, bagian kanan atas. Sidoarjo 12 September 2020. Nama kota ditulis menggunakan huruf kapital di awal, ya ini S-nya. Lanjut, di sini yang terhormat, manajer PT Sentosa Jaya Gumilang. Ingat, dalam alamat surat tidak usah menggunakan kepada, karena kepada itu ditulis di amplop surat. Selanjutnya, penulisan jalan. Ini tidak boleh disingkat. Dan nama PT
ini hanya awal kata yang menggunakan kapital seperti Sentosa, S-nya kapital, Jaya, J-nya, dan Gumilang, G-nya saja yang kapital. Selanjutnya, salam pembuka dengan hormat. Nah, setelah itu kalimat pembuka. Dan dilanjutkan, ini selanjutnya bagian data diri. Nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan, status, dan lain sebagainya. Ini menggunakan huruf kecil, huruf biasa, bukan kapital. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, ini kok huruf kecil sedangkan ini di awal kalimat. Ya, kenapa ini menggunakan huruf kecil? Karena ini adalah sambungan dari paragraf atas. Jadi bukan paragraf baru. Itu. Begini juga, usahakan tanda sama dengan biar rapi. Ini diambil patokan yang paling panjang, tempat, tanggal lahir. Nah, silakan ikut yang paling panjang, nanti yang lain mengikuti biar rapi. Penulisan nama juga begini, harus awal kata saja yang menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, di sini ada lampiran, beberapa lampiran. Yang pertama, pas foto terbaru ukuran 4x6, yang umum 4x6. Daftar riwayat hidup atau CV, kurikulum file, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir. Ini ijazah terakhir. Ini yang saya contohkan S1. Kalau kalian ijazah terakhirnya SMK, berarti di sini SMK, ijazah SMK. Fotokopi sertifikat kursus atau pelatihan, atau mungkin kalian lulusan SMK ada sertifikat PKL atau PSG, boleh dilampirkan. Fotokopi SKCK. SKCK singkatan dari surat keterangan catatan kepolisian, atau mungkin ada yang kenal juga dengan SKKB, surat keterangan kelakuan baik, sama saja. Dan yang terakhir, surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Jadi surat keterangan sehat dari dokter. Itu untuk contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya daftar riwayat hidup. Apa saja yang diisi? Nah, ini yang pertama, data pribadi. Ini nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan lain sebagainya. Yang terpenting di sini harus ada nomor telepon yang masih aktif. Karena biasanya perusahaan ketika menerima lamaran kalian akan menghubungi kalian melalui nomor handphone. Riwayat pendidikan. Nah, ini riwayat pendidikannya diambil mulai dari SD. TK tidak perlu dicantumkan. SD Negeri 1 Pegesangan Timur. Mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Sampai nanti pendidikan terakhir kalian apa. Kalau misal sampai SMA berarti cukup SMA. Atau sampai perguruan tinggi, berarti sampai perguruan tinggi, tergantung pendidikan terakhir kalian. Selanjutnya pengalaman kerja. Bagi yang sudah pernah bekerja dan memiliki surat pengalaman pekerjaan boleh dicantumkan. Tapi kalau tidak perlu. Atau mungkin kalian pengalaman PKL boleh, yang penting ada sertifikatnya. Dan penutup, tanda tangan lagi seperti surat lamaran pekerjaan. Itu contoh daftar riwayat hidupnya. Baik, itu materi singkat untuk surat lamaran pekerjaan. Karena tadi saya awali dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, saya lanjutkan dengan menutup dengan berdoa akhir belajar. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.